Selamat pagi semuanya. Nah, kita masuk di bab pertama untuk semester 2 kelas 12 MIPA. Itu pembahasan tentang listrik dinamis. Nah, pertama-tama ada di sini kata-kata dinamis, di mana dinamis di sini diartikan dengan bergerak. Jadi kalau misalnya listrik dinamis, maka artinya atau yang disebut dengan listrik dinamis adalah listrik yang bergerak. Nah, apanya yang bergerak? Di sini yang dimaksud yang bergerak adalah muatan listriknya. Ingat ya, yang bergerak adalah muatan listriknya. Jadi di sini listrik dinamis merupakan, Ibu tulis saja, listrik dinamis merupakan muatan listrik yang bergerak atau mengalir. Nah, lebih tepatnya disebut dengan mengalir. Nah, karena ada muatan listrik yang bergerak atau mengalir tadi, maka di listrik maka ada yang disebut dengan arus listrik. Nah, pada listrik dinamis ini nanti akan terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua, yaitu arus searah atau yang biasa disebut dengan direct current, atau biasa disingkat dengan DC atau DC gitu ya bacanya. Nah, yang satunya lagi adalah arus bolak-balik atau yang biasa disebut dengan alternating current, disingkat dengan AC. Jadi kalau arus searah sebutnya DC dan arus bolak-balik disebutnya dengan AC. Nah, kegunaan listrik di kehidupan kita itu yaitu ketika muatan listriknya bergerak tadi. Nah, berarti listrik dinamis ya. Nah, pada dasarnya untuk menyalakan hampir semua alat elektronik di sekitar kita itu bisa terjadi karena muatan listrik yang mengalir. Contohnya, kalau kalian mau hidupin laptop, mau hidupin HP, mau hidupin lampu, kipas angin, atau semua listrik yang ada di rumah kalian, nah itu karena adanya muatan listrik yang bergerak. Nah, misalnya nih, kalian coba bayangkan ketika kalian berada di sebuah perahu atau kalian lagi naik ferry nih mau nyebrang ke Kampuri. Nah, di ferry di atas sungai kan, kalian lihat di sungai itu kan ada yang namanya aliran sungai. Nah, sebenarnya aliran sungai itu kan ada aliran sungai tuh. Nah, kita ibaratkan nih aliran sungai itu adalah aliran listrik di suatu kawat. Tapi sebenarnya yang kita katakan aliran sungai itu sebenarnya yang dimaksud adalah aliran airnya. Nah, begitu juga arus listrik atau aliran listrik sebenarnya yang mengalir di dalam kawat yang dialiri oleh listrik itu yang bergerak apa? Adalah muatan listrik negatif atau elektron. Yang pertama akan kita bahas terlebih dahulu adalah arus searah atau direct current atau DC. Nah, sebelum lebih jauh kita harus tahu dulu apa itu yang namanya arus listrik. Dari tadi kita ngomong nih arus listrik, bahwa listrik dinamis itu merupakan muatan listrik yang bergerak atau mengalir. Nah, karena ada muatan listrik yang mengalir ini, maka timbul yang namanya arus listrik. Nah, arus listrik ini adalah aliran muatan positif yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Selain arus listrik, di misalnya nih suatu kawat yang dialiri listrik itu ada juga yang namanya arus elektron. Nah, apa yang dimaksud dengan arus elektron itu adalah aliran muatan negatif yang mengalir dari potensial rendah ke tinggi. Nih misalnya contohnya, sederhananya, misalnya nih ada dua buah bola, di mana dua buah bola ini dihubungkan dengan sebuah kawat. Misalnya bola pertama isinya nih ada muatan
positif. Muatan positifnya ada 3. Kemudian bola yang kedua isinya muatan negatif. Kalau misalnya ditanya arus listriknya, arah arus listriknya kemana? Pada yang contoh yang satu ini, arus listriknya menuju ke yang negatif. Kenapa? Karena muatan positif ini adalah potensial yang tinggi dan muatan negatif adalah potensial yang rendah. Itu kalau kasusnya muatan positif dan muatan negatif. Jadi arus listriknya mengarah ke potensial yang rendah atau muatan negatif. Kalau yang kedua, misalnya nih ada 2 buah bola, isinya semua muatan positif. Yang pertama bolanya ada 3 muatan positif. Kemudian yang kedua, bola kedua ada 2 muatan positif. Bagaimana arah arus listriknya? Balik lagi bahwa arah arus listrik itu dari potensial tinggi ke potensial rendah. Otomatis yang mempunyai banyak muatan positif itu adalah potensial tinggi, dan yang lebih sedikit ada potensial rendah. Maka arus listriknya mengarah ke bola kedua. Nah, untuk kasus yang ketiga, misalnya ada 2 buah bola dihubungkan dalam satu kawat dan dua-duanya isinya muatan negatif. Nah, gimana arus listriknya? Bagaimana arah arus listriknya? Karena kalau misalnya dia muatan negatif itu adalah arus elektron kan. Kalau misalnya ditanya nih arus elektronnya, kalau negatif dua-duanya otomatis arahnya ke kemana? Nah, kalau potensial pada arus elektron, potensial yang rendah itu adalah yang muatan negatifnya sedikit. Nah, kalau misalnya yang tinggi adalah muatan negatifnya yang banyak, itu adalah potensial tinggi pada arus elektron. Tapi yang ditanyakan bukan arus elektron, tapi adalah arus listriknya. Nah, bagaimana kalau di muatan negatif, ini kan dua-duanya negatif nih, yang potensial tinggi itu adalah yang memiliki muatan negatif yang sedikit. Kalau yang memiliki muatan negatif lebih banyak itu artinya mempunyai potensial yang rendah. Jadi dalam kasus yang ketiga ini, bagaimana arus listriknya mengalir ke bola, arahnya ke bola yang pertama. Karena mempunyai muatan negatif yang banyak, maka artinya potensial rendah. Yang ini yang lebih sedikit adalah potensial yang tinggi. Ya, jadi terbalik kalau untuk yang sama-sama negatif. Nah, setelah tadi arus listrik, sekarang kita akan membahas tentang kuat arus listrik. Yang dimana kuat arus listrik itu adalah menyatakan jumlah arus listriknya. Nah, juga disebut dengan jumlah muatan yang mengalir setiap detik atau tiap satuan waktu. Dimana kuat arus listrik ini disimbolkan dengan I besar. Ini adalah simbol dari kuat arus listrik. Dari pengertiannya bahwa kuat arus listrik adalah jumlah muatan yang mengalir setiap detik atau tiap satuan waktu. Nah, muatan yang mengalir itu disimbolkan dengan Q. Ini adalah muatan listrik. Kuat arus listrik tadi satuannya adalah ampere atau disingkat dengan A saja. Nah, kalau muatan arus listrik ini muatannya satuannya adalah coulomb atau bisa disingkat dengan C saja, C besar. Kemudian tiap satuan waktu berarti T ini adalah waktu. Satuannya dalam satuan internasional yaitu sekon atau detik. Persamaannya kuat arus itu adalah I sama dengan Q per T. Sesuai dengan pengertiannya. Kuat arus listrik adalah muatan listrik yang mengalir per tiap detik. Dengan keterangan yang ini tadi. Jadi diingat ya, simbol dan satuannya. Kemudian persamaan kuat arus listrik itu ada yang seperti ini. I sama dengan N dikali elektron per satuan waktu. Jadi
sebenarnya yang mengalir nih, misalnya ada dalam suatu penghantar listrik itu sebenarnya bukan muatan positif yang mengalir, bukan muatan positif. Nah, tetapi muatan negatif atau elektron. Kalau muatan positif namanya adalah nih, di muatan positif. Kalau muatan positif itu namanya adalah proton. Kita sebut dengan proton. Kalau muatan negatif itu kita sebut dengan elektron. Yang sebenarnya seperti itu, tetapi nanti ke depannya tetap kita menggunakan arus listrik itu adalah positif seperti itu. Tapi di perhitungan yang ini kita menggunakan elektron karena yang sebenarnya mengalir di arus listrik adalah elektron. Nah, persamaan yang lainnya yaitu N ini apa? N ini betul di sini keterangannya. N ini adalah jumlah elektron. Terus yang E ini adalah elektron. Nah, elektron ini punya nilai sendiri. Nah, nilainya adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Dan T-nya sama. T-nya adalah waktu atau sekon. Jadi ada dua persamaan arus listrik. Yang ini, yang I sama dengan Q per T, dan I sama dengan N kali E per T. Ada keterangannya. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Misalnya nih contoh. Ada soal. Ibu langsung tulis diketahuinya aja ya. Kalian tulis soalnya sendiri. Misalnya soalnya sebuah penghantar dialiri arus listrik sebesar 500 mA. Kemudian mengalir dalam waktu 2 menit. Dan ditanyakan berapakah muatan listrik yang mengalir pada penghantar tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah Q-nya. Langsung saja menggunakan persamaan yang tadi, bahwa persamaan kuat arus listrik adalah I sama dengan Q per T. Tetapi di sini yang ditanyakan adalah Q, maka persamaannya akan menjadi I dikali T. Nah, ingat tadi bahwa kuat arus listrik satuannya adalah ampere, tapi di sini ada miliampere, berarti harus kita rubah dulu ke satuan SI-nya. Bagaimana? Di sini kalau miliampere berarti ke ampere berarti 500 dibagi 1000 ampere berarti 0,5 ampere. Nah, satuan waktunya juga harus dalam SI, yaitu sekon, berarti 2 dikali 60, 120 sekon. Langsung dimasukkan saja, I-nya 0,5, T-nya 120. 0,5 dikali 120, 60 kolom. Atau ditulis seperti ini saja, lebih singkat. Soal yang sangat sederhana. Ini contoh 1. Nah, kemudian contoh berikutnya. Misalnya langsung aja Ibu tulis diketahui. Dalam satu penghantar mempunyai mengalir arus listrik sebesar 8 ampere dalam waktu 4 sekon. Kemudian yang ditanyakan berapa jumlah elektron yang mengalir. Jumlah elektron, bukan elektron ya. Kalau elektron kan tadi sudah ada nilainya sendiri.
yang 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom itu. Yang ditanyakan di sini adalah jumlah elektron, maka N kecil. Jadi penyelesaiannya menggunakan rumus yang satunya tadi, yaitu I sama dengan N dikali jumlah elektron dikali elektron per waktu. Nah, yang ditanyakan N, maka rumusnya dibalik menjadi I dikali T arus listrik dikali waktu per elektron. Kita tulis saja, elektron ini tadi berapa nilainya? 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Langsung dimasukkan. I nya kan sudah dalam ampere, masukkan aja 8. T nya udah sekon, berarti langsung masukkan. Per E nya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, 8 kali 4 32 per 1,6 kali 10 pangkat min 19. Supaya lebih sederhana, supaya lebih enak menghitungnya, berarti kan gini, 32 dibagi 1,6. Yang kali 10 pangkat min 19-nya itu dinaikkan aja. Kalau dinaikkan ke sini menjadi 10, negatifnya hilang, berarti 10 pangkat 19. Berarti N sama dengan 32 dibagi 1,6 itu adalah 20. Langsung aja, berarti 20 kali 10 pangkat 19 elektron. Atau jadi gini, 2 kali 10 pangkat 20 elektron. Jadi jumlah elektronnya itu sebanyak 2 kali 20 elektron. Selanjutnya kita bahas tentang hambatan atau disebut dengan resistor. Nah, hambatan atau resistor ini biasa ditemukan di peralatan elektronik. Kalau misalnya kalian pernah dengar IC atau motherboard. Nah, kalian bisa cari di Google misalnya motherboard atau IC laptop, TV dan lain-lain. Ibu yakin yang laki-laki pasti pernah lihat. Nah, misalnya nih ibu di sini punya kawat. Ini ada sebuah kawat. Terus dengan panjangnya L, luas penampangnya A, dan hambat jenisnya. Atau ini dibaca dengan rho. Kita udah pernah belajar ya, udah pernah ketemu nih namanya, dibacanya rho. Ibu tulis saja di sini. Bacanya ada yang namanya rho. Rho itu adalah hambat jenis atau sederhananya bahan kawatnya itu. Misalnya di sini kawatnya bahannya dari tembaga. Nah, kemudian kalau misalnya ditanya berapakah hambatan pada kawat penghantar di atas, pada kawat penghantar ini, misalnya gini, berapakah hambatannya, hambatan kawat di atas ya. Hambatan ini simbolnya adalah R besar. Jadi kalau R besar itu maksudnya adalah hambatan atau resistor. Nah, berapakah hambatannya? Langsung saja kita masuk ke persamaan dari hambatan. Itu R besar adalah rho, ini rho ya. Rho dikali dengan L. L ini panjang per A, luas penampang. Butuh di sini keterangannya. R itu adalah hambatan. Satuannya ohm. Kemudian L itu panjang kawat. Satuannya meter. Kemudian A itu luas penampang. Satuannya meter kuadrat. Jadi persamaan dari hambatan adalah ini ya. Nah, dari persamaan ini bisa kita lihat bahwa R di sini atau hambatan berbanding lurus dengan hambat jenis atau rho, dan berbanding lurus dengan panjangnya, dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Bisa.
Oke, di sini tadi dikatakan bahwa R sebanding dengan rho, R sebanding dengan L atau panjang, dan R berbanding terbalik dengan luas penampang. Jadi di sini semakin panjang semakin panjang sebuah kawat, maka akan semakin besar juga hambatan yang akan dihasilkan. Nah, begitu pula dengan ini, semakin besar hambat jenisnya, maka akan semakin besar pula hambatannya. Tetapi untuk luas penampang, semakin besar luas penampang atau semakin lebar luas penampang, maka itu akan semakin kecil hambatannya. Kalau misalnya luas penampangnya semakin kecil, maka hambatannya akan semakin besar karena dia berbanding terbalik. Nanti kalian tulis aja sendiri. Nah, untuk lebih sederhananya nih, ibu istilahkan kalau misalnya dengan jalan nih. Kalau misalnya jalan itu semakin panjang, maka kalian akan semakin lama kan sampainya, dan akan semakin bertemu banyak hambatan, apakah itu jalan berlobang atau tikungan, belokan, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya jalannya tidak jauh, tidak panjang, maka kalian akan cepat sampainya. Begitu pula dengan yang ini tadi. Jadi semakin panjang kawat, maka semakin besar pula hambatannya. Nah, kalau misalnya nih dengan jalan lagi, A-nya luas penampangnya itu kita ibaratkan lebar jalannya. Nah, jadi kalau semakin lebar jalan nih, maka akan semakin lancar kan arusnya, atau nggak macet gitu. Tapi kalau misalnya lebar jalannya semakin kecil atau luas penampangnya semakin kecil, maka arus yang mengalir pun akan kecil, sehingga hambatannya juga akan semakin besar. Jadi kalian tulis aja nanti di sini sendiri ya. Oke, kita masuk ke contoh. Misalnya di sini ada soal, diketahui suatu kawat dengan panjangnya L, luas penampang A, dan hambat jenisnya rho. Nah, jika pada kawat yang sama panjangnya dijadikan 2 kali semula, luas penampangnya dijadikan setengah kali semula, berapakah hambatannya? Nah, langsung saja kita jawab nih. Kita tulis dulu pertama-tama diketahuinya. Diketahui, apa aja yang diketahui? Pertama adalah panjangnya. Panjang mula-mula adalah L, berarti panjang 1 L. Kita nggak usah tulis panjang awalnya, langsung aja ke pertanyaan ini. Jika jenis pada kawat yang sama, berarti hambat jenisnya sama ya, karena dia katakan di sini jenis kawat yang sama. Nah, kemudian panjangnya dijadikan 2 kali semula, berarti panjangnya dijadikan 2 kali semula. Karena semulanya adalah L, berarti kalau 2 kali semula adalah 2L. Kemudian luas penampangnya A, dijadikan setengah kali semula. Semulanya adalah A, berarti setengah dari A. Kemudian berapakah yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah hambatannya atau R-nya. Penyelesaian, kita langsung masukkan tadi rumusnya. R sama dengan rho dikali L per A. Ini rumus hambatan yang tadi ya. Yang ditanyakan tetap R, berarti rumusnya tetap. Langsung kita masukkan. Rho-nya sama, berarti karena pada jenis kawat yang sama, masukkan aja tetap rho kan. Kemudian L-nya 2 kali semula katanya nih, masukkan aja 2L per setengah A. Berarti R 2 dibagi dengan setengah. Kalau misalnya nih ada yang belum paham atau lupa, mungkin kita jabarkan aja. Rho-nya tulis aja dulu di depan, terus 2 kali setengah. Ini kan bisa dinaikkan, ya kan? Kita tulis aja L-nya tetap, A-nya tetap nih, kan tetap. Terus 2 dibagi setengah. Kalau dibagi, pecahan ini dinaikkan aja menjadi perkalian, tapi harus dibalik. Berarti 2 gitu kan. Setengah dinaikkan dan dibalik, berarti menjadi 2/1. R sama dengan rho dikali ini kan tetap nih. Ini 2 kali 2 4 bagi 1 tetap 4.
berarti R-nya. Nah, untuk rho ini, untuk rho dikali L per A ini kan rumus dari R kan yang ini. Nah, berarti kalau yang ini R sama dengan R, tulis aja. Berarti yang ini R terus 4, atau lebih jelasnya gini, R sama dengan 4R. Berarti hambatannya yang ditanyakan tadi menjadi 4R. Jadi ini kayak soal perbandingan aja. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita kasih contoh. Ibu kasih contoh lagi. Misalnya, soalnya sama nih, tapi di ibu ganti di diketahuinya ini ya. Redaksi soalnya tetap sama, tapi ibu ganti L-nya jadi 1/8. Nah, 1/8 L atau 1/8 semula, dan A-nya 4 ampere aja. Nah, kemudian ditanyakan R-nya juga ya. Terus penyelesaian. Masukkan aja kayak rumus yang tadi, L per A. Rho-nya sama. Kemudian L-nya 1/8. 1/8 L per 4A. Kita tulis aja nih yang tadi kan L, samain aja yang ini L dengan A. Terus bagaimana? 1/8 per 4. Berarti 1/8 dijadikan perkalian ya. Berarti kan 1/8 dikali dengan, ini kan seharusnya 4/1, tapi tidak harus ditulis satunya. Jadi kalau dibalik jadikan 1/4. Nah, berarti R-nya sama dengan rho, ininya tetap 1/8 dikali 1/4 1/32. Berarti R-nya gini. Ini kan yang tadi ini sama aja nih R, berarti gini aja, langsung aja tulis 1/32 R. Jadi jangan keliru ya, jangan langsung 1/8 dibagi 4 ya, nggak bisa. Jadi kan ini kan pembagian pecahan. Jadi ini harus dijadikan perkalian dengan dibalik seperti ini, Bu sudah tuliskan. Itu harus diingat. Karena nanti soalnya pasti salah satunya akan seperti ini. Jadi kalian harus paham di pembagian pecahannya. Kita masuk ke susunan resistor atau hambatan. Nah, susunan resistor atau hambatan ini terbagi menjadi 2, yaitu susunan seri dan susunan paralel. Yang dibahas pertama adalah susunan seri, di mana resistor untuk susunan seri itu disimbolkan dengan RS seperti ini. Nah, kalau untuk menghitung hambatan susunan seri, tinggal ditambah saja R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Kemudian ini ada gambarnya seperti ini, ada 3 buah hambatan. 3 buah hambatan dihubungkan dengan sebuah tegangan atau sumber tegangan V. Ada kutub positif dan negatif. Kita misalkan saja ini ada sebuah baterai dan ini ada 3 buah lampu. Jika 3 buah lampu ini dihubungkan dengan kawat dan dihubungkan dengan baterai, dia akan mengalir arus listrik atau ada muatan listrik yang bergerak. Nah, di sini ada tanda panah. Ini maksudnya arah dari arus listriknya. Muatan listriknya bergerak dari negatif, muatan negatif ke positif. Nah, untuk kuat arus pada susunan seri ini sama. Jadi kuat arus I1 pada hambatan 1, hambatan 2 dan hambatan 3 itu sama. Maka ditulis I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan seterusnya. Yang berbeda itu adalah tegangannya atau voltasenya, disimbolkan dengan V besar ya. Nah, V besar berbeda-beda, maka ditulisnya V sama dengan V1 ditambah V2 plus V3 dan seterusnya. Itu untuk susunan seri. Nah, kemudian yang kedua adalah susunan paralel. Kalau susunan paralel berbeda dengan susunan seri. Ini kan hambatan resistor pada paralel disimbolkan dengan Rp. Ini hambatan pada paralel, bukan rupiah ya. Nah, jadi 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan seterusnya.
gambarnya seperti ini. Nah, jadi ada 3 buah hambatan sama seperti tadi. Cuma dia susunannya tidak bersambung seperti yang seri ini, tapi dia bertumpuk seperti ini. Ini dinamakan dengan paralel. Jika sudah dihubungkan dengan suatu hambatan, dengan suatu tegangan atau sumber tegangan, maka kuat arus listriknya akan mengalir dari sini menuju sini dan akan terbagi ke R1, R2 dan R3. Setelah terbagi akan keluar lagi dari sini dan mengalir ke yang negatif. Itu untuk susunan paralel. Jadi di sini I-nya terbagi. Jadi I di hambatan 1, 2 dan 3 itu berbeda-beda. Makanya ditulisnya di sini I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Kemudian voltasenya sama. Tidak seperti yang seri tadi voltasenya berbeda. Jadi ini kebalikannya. Makanya voltasenya atau tegangannya V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Untuk susunan paralel. Ini misalnya ya, kalau susunan paralel agak lebih sedikit ribet dibandingkan susunan seri. Kalau seri kan tinggal ditambah aja nih. Nih kalau misalnya mencari hambatan pengganti, misalnya yang ditanyakan nih RP-nya. Misalnya gambarnya seperti ini, diketahui, Ibu kasih contoh langsung aja di sini. R1-nya misalnya 2 ohm gitu. R2-nya 4 ohm, R3-nya 6 ohm. Nih misalnya seperti ini. Terus ditanyakan RP-nya atau hambatan pengganti resistor secara paralel. Berarti kan masukkan nih gini, 1 RP sama dengan 1 R1 1 R2 ditambah, mohon maaf, ada iklan lewat. Nah, berarti 1 R, masukin aja R1 nya 2 ditambah 1/4 ditambah 1/3. Nah, ini ingat, ini 1 RP, tulis aja di sini 1 RP. Nah, ini penjumlahan pecahan pelajaran SD. Penjumlahan pecahan. Jadi kita harus pertama harus menyamakan penyebutnya. 2, 4, bukan 3 ya, 6. Maaf. Kita samakan nih penyebutnya. Bilangan apa, angka apa yang bisa dibagi dengan mereka bertiga ini. Kita masukkan aja 12. Nah, samakan penyebutnya. Berarti kan 12 bagi 2 kali 1 6 ditambah 12 bagi 4 3. Ini 2. Sama dengan 6 tambah 3 9, 11 per 12. Nah, ini 1 RP loh ya. Yang ditanyakan adalah RP-nya, hambatan penggantinya pada susunan paralel. Berarti kan RP gini. Atau bisa ditulis RP per 1 gitu. Jadi kalau misalnya sudah dapat 1 RP kan 11 per 12. Kalau ditanya RP tinggal dibalik aja. Berarti 12 per 11 ohm. Ingat ya, jangan langsung sampai sini aja nih. Misalnya ditanyakan RP terus kalian ngerjakannya cuma sampai sini. Sampai 1 per RP gitu. 11 per 12 ohm. Salah. Karena yang ditanyakan adalah RP, maka harus dibalik dulu 12 per 11 ohm. Seperti itu ya, itu harus diingat di susunan paralel. Kalau seri nggak apa-apa, kalau seri tinggal ditambah. Itu bedanya. Kalau selanjutnya, misalnya ada sebuah kawat dipotong menjadi 2 bagian. Masing-masing setengah bagian dirangkai secara paralel. Berapakah hambatannya? Ini misalnya, sebuah kawat dengan panjang L dan hambatannya R. Ini hambatan mula-mulanya ya. Atau Ibu tulis aja gini R0 gitu. Maksudnya hambatan mula-mula. Kemudian dibagi katanya masing-masing setengah bagian. Masing-masing setengah bagian. Maksudnya masing-masing setengah bagian itu dipotong pas setengah-setengah gitu loh. Jadi berarti kan kalau awalnya L, panjangnya L berarti kan jadi setengah L. Yang bagian pertama jadi setengah L, yang kedua juga jadi setengah L. Nah, kemudian berapa hambatannya katanya. Kita ingat tadi di rumus di rumus hambatan itu tadi bahwa R itu adalah sebanding dengan L-nya. Ya kan? Berarti
semakin panjang L-nya maka akan semakin besar juga hambatannya, ataupun sebaliknya, atau bisa dikatakan sama. Jadi kalau misalnya nih katanya di sini tadi diketahui, kita tulis gini, diketahui, kita jadikan ini bagian 1 bagian 2, berarti R1-nya sama dengan L1 gitu kan, R2 sama dengan L2 gitu aja, karena tadi kan ini R sebanding dengan L gitu. Berarti tulis aja R1 sama dengan setengah L, R2 sama dengan setengah L juga. Nah, maksudnya R1 R2 ini yang setelah dibagi menjadi 2 bagian tadi ya kawatnya. Nah, kita balik lagi ke konsep yang rumusnya, makanya didapat R1 sama dengan setengah L, R2 sama dengan setengah L. Dapat nih R-nya, tapi dia bilang tadi apa? Dirangkai secara paralel. Berarti yang ditanyakan adalah hambatan pengganti pada paralel gitu kan. Nah, kita selesaikan aja dengan menggunakan rumus rangkaian hambatan pengganti pada paralel. Berarti tadi rumusnya kan gini, 1/Rp sama dengan 1/R1, karena ada 2 hambatan kan tadi, jadi 1/R2 ada 2, berarti 1/Rp sama dengan, masukkan setengah L ditambah, mohon maaf, kan tadi ini tulis aja dulu, L1-nya jadi setengah L, L2 jadi setengah L juga kan. Nah, berubah jadi ini seharusnya R gitu. Nah, R ya ini ya, R besar. Berarti di sini masukkan R setengah R. Masukkan juga di sini setengah R. Hitung aja RP. 1 dibagi setengah berarti kan 2. R-nya tetap 2R. Tinggal ditambahkan aja karena penyebutnya sudah sama, berarti 2 tambah 2 4 per R. Ingat yang ditanya adalah RP, rangkaian hambatan pengganti pada paralel itu RP, bukan 1/RP. Jadi dibalik aja, berarti kan R per 4. Gitu. Atau ini 1/4 R. Nah, berarti rangkaian hambatan pengganti secara paralelnya tadi adalah 1/4 dari R mula-mula, seperti itu. Tambahan sedikit, catatan sedikit di sini bahwa tadi kita membahaskan hambatan. Nah, pada hambatan tadi ada rho, dimana rho itu adalah hambat jenis kan. Nah, hambatan jenis atau rho disimbolkan dengan rho, dibacanya rho. Nah, hambatan jenis ini perlu kalian ingat, di mana-mana nilainya akan selalu tetap, tidak berubah. Jadi misalnya nih ada sebuah kawatnya ini terbuat dari tembaga misalnya. Nah, biar dibagi seperti apapun, kawatnya akan dipotong sebanyak apapun, dibagi seperti apapun, akan tetap dari tembaga, ya kan, tidak merubah asal jenisnya itu dari mana, tetap dari tembaga. Makanya hambat jenisnya atau bahan kawatnya akan tetap walaupun L-nya diubah, panjangnya dirubah, luas penampangnya diubah. Ini tidak merubah nilai dari rho-nya. Jadi akan terus tetap nilainya. Nah, kapan hambat jenis ini akan berubah? Hambat jenis rho ini akan berubah jika suhunya yang dirubah atau suhunya berubah. Misalnya kawat ini tadi dipanaskan atau didinginkan. Bisa dipanaskan atau dinaikkan suhunya atau didinginkan, diturunkan suhunya. Jadi ingat, dia akan selalu tetap, dia akan berubah jika suhunya berubah, dipanaskan atau didinginkan. Nah, ini akan sedikit menyinggung tentang pemuaian. Jika misalnya
nanti di dalam soal ada di kawatnya dipanaskan atau didinginkan, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Rho ya, ini kan rho awal belum berubah ya. Misalnya rho berubahnya jadinya ibu tulis rho T aja. Ini maksudnya yang sudah dirubah, yang saat suhunya berubah, maka mencari rho-nya akan rho mula-mula. Rho 0 ini adalah rho mula-mula. Itu rumusnya sama seperti pemuaian 1 ditambah alfa dikali delta T. Ini pemuaian. Kalian buka lagi LKS kalian yang di kelas 2, di kelas 11 itu ada tentang pemuaian. Nah, otomatis jika rho-nya berubah, maka hambatannya pun akan berubah. Nah, ibu tulis di sini aja, otomatis R-nya atau hambatannya berubah. Maka sama, kita tulis aja R yang berubah tadi R0, R mula-mula 1 ditambah alfa dikali delta T. Nah, alfa ini maksudnya adalah koefisien muainya. Jadi nanti kalau misalnya ada di soal yang dikatakan bahwa tembaga dipanaskan atau didinginkan, maka kalian jangan langsung masukin rho-nya langsung, tapi kalian harus cari menggunakan rumus yang ini kalau ketemu soal yang seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan bahas tentang hukum Ohm. Di hukum Ohm ini tentu penemunya namanya Ohm, OHM dibacanya Ohm ya. Apa yang dibahas tentang di dalam hukum Ohm ini? Nih, ilustrasinya seperti ini. Ada gambar seperti ini, sama seperti tadi. Ada satu hambatan, ada beda potensial dan kuat arus yang mengalir. Nah, kita misalkan saja hambatannya ini adalah sebuah lampu dan ini dihubungkan dengan kabel ke baterai. Ada positif dan ada negatif. Saat kabel dihubungkan baterainya dengan baterai, maka akan ada yang namanya kuat arus yang mengalir ini dari negatif ke positif. Ini sudah ibu tanda di sini, ibu tandai ini kuat arusnya ya. Nah, bagaimana buktinya bahwa ada kuat arus yang mengalir di suatu hambatan yang ibu gambar ini? Nah, kalau ada lampu kan tadi maksudnya di sini, ketika dihubungkan dan lampunya menyala, maka itu yang menjadi bukti bahwa ada kuat arus yang mengalir. Kalau sudah disambungkan dan lampunya tidak menyala, berarti tidak ada kuat arus yang mengalir, berarti si baterainya mati ya. Nah, ini kita ibaratkan baterainya masih bagus, masih hidup gitu. Nah, kemudian di hukum Ohm ini dia berbicara tentang hubungan antara beda potensial dan kuat arus. Sini hukum Ohm mempelajari tentang hubungan beda potensial dan kuat arus. Ibu tulis gini aja ya, biar lebih singkat. Dimana hubungannya seperti apa? Seperti tadi, bahwa jika diberi di rangkaian ini diberi beda potensial, misalnya 1,5 volt gitu, maka akan mengalir pula arus yang akan menyebabkan hambatan atau di sini dalam hal ini adalah lampu itu akan menyala. Jadi gini, semakin besar beda potensial, maka akan semakin besar pula arus yang mengalir. Berarti hubungannya gini, makin besar beda potensial, maka semakin besar pula kuat arusnya. Nah, bisa dituliskan dalam persamaan seperti ini, bahwa kuat arus I V per R. Ini kuat arus, ini beda potensial atau volt per R. Jadi kuat arus dipengaruhi oleh beda potensialnya. Nah, kemudian kalau misalnya dibalik rumusnya bisa menjadi seperti ini. Kalau misalnya V yang ditanyakan,
maka akan menjadi seperti rumusnya I dikali R. Nah, rumus inilah yang dinamakan dengan hukum Ohm. Ini adalah hukum Ohm. Ibu tulis di sini keterangannya. V itu tegangan atau beda potensial boleh, sama saja. Sumber tegangan beda potensial boleh, sama itu V. Satuannya volt, kemudian I ini adalah kuat arus, satuannya tadi sama ampere, kemudian R adalah hambatan, satuannya ohm. Nah, perlu diingat lagi bahwa tadi hukum Ohm itu berbicara tentang hubungan V dan I saja. Kenapa R-nya tidak diikutkan? Karena R di sini akan selalu bernilai tetap. Maksudnya seperti apa? Nih, kalau kita balik ke gambarnya. Misalnya kan baterai ini diberi kita pasang baterai sebanyak apapun, ya lampunya akan tetap menyala. Tidak menjadikan hambatannya akan menjadi terbagi-bagi atau jadinya jadi 2 lampu atau 3 lampu gitu, enggak. Ya tetap R aja. Kalau ada 1 lampu ya 1 lampu. Paling dia akan tambah terang. Kalau misalnya ditambah 1,5 volt, ditambah lagi 2 baterai, berarti kan 3 volt, akan tambah terang. Tapi ya tetap menyala. Itu maksudnya. Jadi R-nya akan tetap. Jadi bagaimanapun dirubah I, kuat arusnya makin besar kuat arus dan voltasenya atau tegangannya, ya nilai R-nya tetap tidak bergantung pada sumber tegangannya, seperti itu. Oke, untuk latihan soal hukum Ohm, Ibu mau kalian lengkapi tabel di bawah, tabel yang ada di Ibu tulis ini. Nah, kalian menggunakan rumus hukum Ohm. Rumusnya adalah V I dikali R. Nah, ingat R tadi tetap tidak berubah nilainya, yang berubah hanya V dan I-nya saja. Menggunakan rumus ini kalian harus lengkapi tabel yang ada di bawah ini. Misalnya Ibu kasih contoh nih, yang pertama, untuk menyelesaikan yang titik yang pertama ini. Misalnya gini, kan berarti kan diketahui V-nya 12, I-nya 6. Yang ditanyakan adalah R-nya. Berarti masukkan aja, rumusnya kan V sama dengan I dikali R. Berarti kalau R yang ditanyakan, tinggal dibalik V per I. Berarti V 12 per 6 sama dengan 2. Berarti di sini 2 ohm. Nah, tinggal dilanjutkan sampai nomor 5. Itu kalian tulis di kertas, terus kalian foto. Ibu mau sama caranya, ya. Caranya seperti ini. Kalian lengkapi ini, diketahui, ditanyakan, penyelesaian, seperti itu. Untuk menyelesaikan sama titik-titik ini. Itu untuk tugas pertama. Nomor 1.